Di Indonesia pada tahun 1944, Jepang tersedak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumikichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertepatan di Gedung Chosangi-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah dasar untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Register, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyuguhkan ide atau gagasannya. Dalam pengurusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara yang berpartisipasi untuk memajukan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian itu? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan dan juga terakhir kita ini merupakan akhirat rakyat yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah selain dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan pidato. Mohon izin, Ketua. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara ini. Mohon izin Ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada
Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan, usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut. Ini adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi ini. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5, itu saya boleh kelas sehingga tidak. 3 saja disebut trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah perumusan menurut saya. Bagaimana tadi, apakah usulan Pancasila dan atau usulan ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin kita sidang untuk menyampaikan pendapat tentang nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin Tuan, saya sedang perwakilan dari para anggota sedang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Presiden. Baik Pak, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Kecibangase. Selamat siang para hadirin yang telah hadir di sini. Siang. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir, dan saya menyimak juga poin-poin yang telah diberikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya setuju dengan hasil tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin, dan selanjutnya akan ditegaskan lagi oleh ketua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih pada Mr. Kecibangase yang telah menyatakan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yakin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUM PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amaronis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Sudoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacanya teks proklamasi diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Benar. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944
dan 29 Mei 1945. Bagaimana, Suroso? Benar, Maramis. Walaupun pada sidang pertama, lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara kita, tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, Suroso. Seperti usulan Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia oleh Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Ya begini Pak Soekarno, yang pertama pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1 nasionalisme, 2 internasionalisme, 3 mufakat dan demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu, Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancang yang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akan diberikan? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk beritanya agar Jepang yang menentukan. Ya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam